Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rahman Hidayat Terjati dengan nomor NIM 2020 053 0170. Akan menpresentasikan tugas dengan analisis semiotika, analisis framing, dan analisis naratif. Yang pertama ada analisis semiotika. Analisis secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semiono yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap memiliki sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek peristiwa seluruh budayaan sebagai tanda. Jadi analisis semiotika merupakan pendekatan yang mempelajari tanda-tanda dan sistem tanda dalam komunikasi untuk mengungkapkan makna dan konstruksi sosial yang terkait. Beberapa ahli yang memiliki kontribusi dalam analisis semiotika antara lain C.S. Peirce mengembangkan teori segitiga makna yang terdiri dari tanda, objek, dan interpretan. Tanda dapat berupa simbol, icon, atau indeks. Ferdinand de Saussure membedakan antara penanda signifier dan petanda signified. Penanda merupakan aspek fisik yang sedangkan petanda adalah konsep yang direpresentasikan. Roland Barthes mengembangkan semiotika menjadi tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna eksplisit dan langsung, sedangkan konotasi mengandung makna tersirat dan tidak langsung. Jean Baudrillard mengenalkan teori simulasi di mana realitas menjadi tiruan yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Jacques Derrida dikenalkan dengan model semiotika dekonstruksinya yang menolak keterbatasan penafsiran dan bentuk kesimpulan yang baku. Umberto Eco mengubah tanda menjadi konsep fungsi tanda dengan menekankan hubungan antara unsur-unsur yang berasal dari sistem yang berbeda. Ogden dan Richards mengembangkan teori semiotika trikotomi yang menjelaskan hubungan antara petanda, penanda, dan peranti. Yang nomor dua ada analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana pesan disusun dalam komunikasi. Framing mencakup pemilihan, penekanan, dan penafsiran dan presentasi informasi tertentu untuk mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan penilaian seseorang tentang suatu isu. Framing memainkan peran terpenting dalam media massa, politik, dan komunikasi publik. Dalam analisis framing, peneliti mencari pembingkaian khusus yang digunakan untuk mempengaruhi sudut pandang dan interpretasi audiens. Framing merupakan cara penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis, hal ini berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Model framing ini adalah model yang paling populer dan banyak digunakan. Analisis framing ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isu kuantitatif yang membahas konsepsi framing dari segi psikologis dan sosiologis untuk memahami bagaimana individu memproses informasi dan bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi framing. Analisis framing memiliki banyak model. Ada model Murray and Delman, ada model Robert N. Edman, William A. Gampton, maupun John Dankman dan Gerald M. Kosicki. Model Murray. Murray Edelman adalah pandai komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi, mencakup cara individu membingkai dan mengkonstruksi realitas berdasarkan interpretasinya sendiri. Model Robert N. Edman menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Robert N. Edman adalah salah satu seorang pandai yang meletakkan dasar-dasar untuk analisis framing untuk studi isi media. Konsep framing oleh Edman digunakan untuk menggambarkan bagian seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa.
model William A. Agamson. William A. Agamson adalah seorang sosiolog yang menaruh minat akbar pada studi media dan salah satu pandai yang paling banyak menulis tentang framing yang mencakup cara individu membingkai dan mengkonstruksi realitas berdasarkan interpretasinya sendiri. Model Zongdang Pan dan Gerard M. Positi. Model framing ini adalah model yang paling populer dan banyak digunakan. Analisis framing ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif yang membahas konsepsi framing dari segi psikologis dan sosiologis untuk memahami bagaimana individu memproses informasi dan bagaimana konflik sosial mempengaruhi framing. Yang ketiga, analisis naratif. Analisis naratif melibatkan studi tentang cara cerita atau narasi dibangun dan diceritakan. Narasi adalah cara manusia menyusun dan memahami pengalaman melalui struktur berbasis cerita. Dalam analisis naratif, peneliti menganalisis elemen-elemen cerita seperti plot, karakter, pengaturan, tema, dan bahasa untuk memahami makna dan pesan yang disampaikan oleh narasi tersebut. Tujuan analisis naratif adalah untuk memahami bagaimana cerita mempengaruhi persepsi, identitas, dan konstruksi sosial. Metode naratif dapat dianggap sebagai ukuran dunia nyata yang sesuai ketika masalah kehidupan nyata diselidiki. Dalam pendekatan linear dasar, mereka mencakup studi tentang pengalaman seseorang individu yang merangkul kisah-kisah kehidupan dan mengeksplorasi signifikansi yang dipelajari oleh pengalaman individu tersebut. Namun dalam kebanyakan kasus, seseorang akan menciptakan pengumpulan narasi yang masing-masing bertumpu kumpulan narasi yang masing-masing bertumpu pada yang lain. Beberapa analisis penelitian kualitatif memiliki seperangkat prosedur standar penelitian naratif dipertanyakan dalam hal ini. Salah satu kelemahan mempelajari narasi adalah bahwa teks itu sendiri sifatnya subjektif, yaitu sulit untuk mengakses secara kuantitatif dalam cara yang objektif karena bersifat subjektif, bermakna secara pribadi. Hal ini sebagaimana kata naratif berasal dari kata bahasa Inggris to narrate, yang artinya menceritakan atau mengatakan to tell, sesuatu cerita secara detail. Pada desain penelitian naratif, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan kehidupan individu. Peneliti mengumpulkan, mengatakan cerita tentang kehidupan individu dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Dalam cerita naratif, penulis berupaya untuk memahami pengalaman diambil melalui dokumen atau sumber informasi pribadi dari seseorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis cerita kehidupannya. Landinin menceritakan urutan peristiwa secara terperinci untuk menggambarkan kehidupan individu. James Cleaver dan Kimberly Asner-Sell studi tentang kehidupan individu melalui kisah-kisah. Creswell, bentuk khas dari penelitian kualitatif, berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cita-cita yang disampaikan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita, di mana pelaporan pengalaman individu dan membahas arti pengalaman itu bagi individu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.